Bab 1181. Bagaimana kalau aku tidak mau melakukannya? Leon mengangkat alisnya. Ia terkejut melihat bahwa Tim bukan satu-satunya yang mengamati cermin penguasa, tetapi William juga ikut mengamati. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan tidak kepada Geoffrey. Karena kau tidak mau meminjamkannya padaku, aku akan mengambilnya dengan paksa. Ekspresi William menjadi gelap, dan senyumnya menghilang dari wajahnya. William, apakah kau mencoba berpihak pada Tim dan menjadikan kami musuhmu? Geram Quinton. Kami seharusnya menanyakan ini padamu, Quinton. Apa kau bersikeras menjadikan Duncan dan Geoffrey sebagai musuhmu karena pang seperti dia? Tim mencibir. Sekarang setelah William ikut bergabung, dia langsung yakin bahwa dia bisa menang melawan Leon dengan mudah. Tuan Duncan benar, Quinton, sebaiknya kau pikir-pikir dulu. Tuan Duncan dan aku hanya mengincar si serigala itu, dan jika kau tidak mau ikut campur, jangan salahkan kami jika kau terluka dalam pertarungan ini. Jawab William dingin. Hati Quinton mencelos mendengar ini. Meskipun para Hun sama kuatnya dengan para Duncan dan para Hun dan dapat dengan mudah mengalahkan salah satu dari mereka dalam pertempuran, ia tahu bahwa ia masih belum sebanding dengan mereka berdua jika digabungkan. Sementara itu, pertemuan ini menggelitik minat para dermawan lain yang hendak meninggalkan rumah lelang, dan mereka segera mengelilingi Leon dan yang lainnya, berniat untuk ikut bersenang-senang. Kesombongan adalah kelemahan terbesar seseorang, namun si Leon Wolf itu masih saja membanggakan harta karunnya di depan semua orang tadi, tidak heran dia jadi incaran sekarang. Kau benar, kurasa dia akhirnya merasakan sendiri akibatnya sekarang. Melihat Tim dan William bersiap merampas harta karun itu dari Leon, para dermawan itu mencemooh kegirangan, sambil melemparkan pandangan jijik ke arah Leon. Sebenarnya, Tim dan William bukanlah satu-satunya yang tertarik pada harta karun itu, semua orang di tempat kejadian hanya ingin mendapatkannya, tetapi sekarang setelah Tim dan William sudah bersikap tegas, tidak ada seorang pun yang berani menentang mereka, terutama karena mereka tahu Quinton ada di pihak Leon. Semua orang sepakat bahwa mereka bukanlah tandingan ketiga keluarga besar tersebut dan karena itu tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan mencuri harta karun itu untuk kepentingan mereka sendiri. Tuan Wolf, meskipun Tim dan William tidak terlalu kuat, mereka memiliki tim seniman bela diri yang hebat, beberapa di antaranya berada di tingkat tertinggi lanjutan dan beberapa di tingkat tertinggi puncak. Mereka jelas bukan lawan yang mudah. Aku akan membantumu menahan mereka terlebih dahulu, dan kau melarikan diri bersama Nona Yang dan temannya. Bisik Quinton di telinga Leon. Dia dan Leon dekat, jadi wajar saja, dia tahu tentang situasi Leon. Terakhir kali dia berada di Springfield City, dia sudah mendengar tentang kemajuan Leon ke Peak Supreme State. Meskipun dia tidak yakin apakah Leon bisa menghadapi Tim dan William dalam pertempuran, dia tahu bahwa jika dia dan para Hun lainnya bisa menahan mereka untuk sementara, dia bisa menciptakan kesempatan bagi Leon untuk melarikan diri bersama kedua gadis itu. Bab 1182. Kau ingin kabur? Jangan secepat itu. Melihat Quinton bergumam di telinga Leon, Tim langsung mengerti apa yang mereka coba lakukan, dan dengan lambaian tangannya, para ahli bela diri Duncan bergegas maju dan mengepung mereka. William juga mengikutinya. Dengan perintah yang tajam, seniman bela diri Geoffrey lainnya menyerbu maju dan bergabung dengan Duncan, menghalangi jalan keluar Leon sepenuhnya. Tikus, Tuan Wolf, cepat, kaburlah selagi bisa. Ekspresi Quinton berubah gelap. Kemudian, ia segera bertindak, memerintahkan para pemburu untuk bersiap bertempur, dengan maksud menahan para Duncan dan Geoffrey sebelum mereka bisa menutup jalan Leon. Melarikan diri. Kenapa aku harus melarikan diri? Leon berkata dengan tenang, mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Quinton berhenti sejenak, tidak yakin apa yang harus dipikirkannya mengenai pertanyaan yang agak bodoh ini. Kemudian, ia dengan cepat menjawab, Tuan Wolf, saya tahu Anda orang yang kuat, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kita, dan kita sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Jika Anda tidak lari selagi masih bisa, konsekuensinya akan mengerikan. Kurasa tidak, mereka hanya sekelompok orang tak dikenal, dan aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Aku tidak perlu lari dari mereka. Leon berkata dengan angkuh, menatap Tim dan William dengan pandangan meremehkan.
Semua orang benar-benar tercengang mendengar ini, terutama Tim dan William. Tak satu pun dari mereka, bahkan para penonton, mengira Leon akan berani bersikap begitu arogan di depan keluarga Durkan dan Geoffrey, dua keluarga paling berkuasa di Sackov City. Beraninya kau meremehkan Durkan dan Geoffrey AS. Kurasa kau ingin mati. Baik Tim maupun William marah besar dengan kesombongan Leon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua sampai ke akar-akarnya. Tutup mulut kalian dan serang aku bersama-sama, jangan buang-buang waktuku. Leon menunjuk mereka, wajahnya terukir dengan rasa jijik. Apakah bocah ini sudah gila? Tak seorang pun penonton yang bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Meskipun mereka tidak tahu siapa Leon atau dari mana asalnya, berdasarkan usianya, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa ia mungkin berada di puncak keadaan bawaan. Di sisi lain, keluarga Durkan dan Geoffrey membawa serta seniman bela diri dan petarung terbaik mereka ke pelelangan itu, yang meliputi dua petarung di tingkat tertinggi lanjut dan dua lainnya di tingkat tertinggi puncak masing-masing. Dengan barisan sekuat itu, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah mengalahkan Leon dengan tangan terikat di belakang, tetapi Leon bukan hanya tidak takut, ia bahkan berani mengundang mereka untuk melawannya sekarang juga. Ini yang diinginkannya. Baiklah, karena kau ingin mati, dasar bajingan, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Tim mencibir, lalu menoleh menatap William. Tuan Geoffrey, aku akan menangani ini. Kau bantu aku menahan para pemburu, dan setelah aku mengurus bajingan ini, kita akan membagi hasil rampasannya. Baiklah, William mengangguk, lalu memberi isyarat kepada keempat prajurit itu untuk menyerang. Bab 1183. Pada saat yang sama, Tim berteriak, tangkap bajingan itu, jangan biarkan dia lolos. Kemudian, keempat seniman bela diri itu menyerbu ke depan, menyalurkan aura kuat mereka saat mereka menyerang langsung ke arah Leon. Keempat guru besar ini merupakan beberapa seniman bela diri yang paling kuat di antara keturunan Durkan, dan mengingat status mereka, mereka tidak akan pernah memberi perhatian sedikit pun kepada Leon, jika saja Leon tidak menghina seluruh garis keturunan keluarga mereka dan membuat mereka marah. Namun, yang terpenting, Leon membawa harta karun itu bersamanya, dan mereka tidak mampu membiarkannya melarikan diri. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama melawannya sehingga kemungkinan terjadinya hal buruk dapat diminimalkan. Bajingan itu sudah mati. Ya, sekarang kedua petarung tingkat tertinggi lanjutan dan tingkat tertinggi puncak telah mengeroyoknya. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Para penonton mencibir sambil melemparkan tatapan menghina dan meremehkan kepada Leon. Mereka semua tahu bahwa jika Leon melarikan diri lebih awal dan membiarkan Quinton menahan para Durkan dan Geoffrey, Leon akan memiliki kesempatan untuk selamat. Tetapi sekarang, ia tidak hanya kehilangan kesempatan ini, tetapi ia bahkan berani menghina para Durkan dan Geoffrey. Sekarang setelah keempat prajurit itu bekerja sama untuk melawannya, orang hanya bisa berkata bahwa Leon pantas mendapatkannya. Tuan Wolf telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Hati Quinton hancur ketika dia melihat bahwa Leon dalam bahaya yang mengancam. Meskipun Leon sudah berada di puncak keadaan tertinggi, para seniman bela diri yang dikirim oleh Durkan bahkan lebih kuat darinya, dan tidak mungkin Leon dapat bertahan melawan mereka. Quinton tidak menginginkan apapun selain memimpin para Hun lainnya untuk menyelamatkan mereka, tetapi keluarga Geoffrey sudah muncul di jalan mereka, dan tidak mungkin dia bisa sampai ke Leon tepat waktu. Waktu yang tepat, Leon mendengus tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia membuka lengannya dan menyalurkan serangan ganda khasnya, mengirimkan gelombang energi kuat langsung ke arah Durkan. Kau akan segera mati, dasar bajingan. Durkan mencibir. Mereka tahu bahwa mereka dapat mengalahkan Leon dengan mudah, dan karena itu mereka tidak terlalu memperdulikannya. Mereka tidak berusaha menghindari serangan Leon dan malah menghadapinya secara langsung. Gedebuk. Dengan bantingan yang memekakan telinga, dua Durkan yang berada di puncak negara tertinggi memimpin dan menghantam tepat ke tinju Leon. Saat semua orang mengira lengan Leon akan patah akibat benturan, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang sampai ke akar-akarnya. Gedebuk. Energi spiritual Leon memblokir serangan kedua Durkan, dan serangan keduanya melesat dari tinjunya,
melesat lurus ke arah kedua Durkan. Kedua Durkan itu memuntahkan darah saat seluruh tubuh mereka terdorong mundur akibat benturan, melayang di udara seperti layang-layang tanpa tali, dan akhirnya mendarat dalam tumpukan kusut di tanah. Bab 1184. Kedua seniman bela diri di negara tertinggi lanjutan benar-benar terkejut melihat kedua rekan mereka dikalahkan oleh Leon. Sebelum mereka sempat bereaksi, Leon mengulurkan tinjunya sekali lagi dan mengirimkan gelombang energi lain yang melesat ke arah mereka, bahkan tanpa harus melepaskan serangan gandanya. Oh tidak, kedua seniman bela diri itu tersentak ngeri dan secara naluriah melompat mundur, mencoba menghindari serangan Leon. Akan tetapi, mereka sama sekali bukan tandingan Leon, dan meskipun mereka menghindar tepat pada waktunya, energi Leon masih berhasil mencengkeram rambut mereka. Wajah mereka pucat pasi karena hantaman itu membuat mereka terhuyung mundur dan akhirnya jatuh terkapar di tanah. Lalu, mereka merasakan sesuatu menggelitik tenggorokan mereka, dan keduanya mengeluarkan seteguk darah yang menandakan mereka menderita kerusakan dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Quinton, Tim, dan William benar-benar tercengang mendengarnya. Semua orang yang menonton, kecuali Iris dan Ruth, terdiam oleh kejadian ini. Mereka semua mengira Leon tidak akan pernah memenangkan pertarungan ini, dan tidak seorang pun pernah menyangka bahwa dengan gabungan 4 ahli bela diri, Leon tetap berhasil mengalahkan dan mengungguli mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak seorang pun di antara mereka akan percaya bahwa hal ini benar jika mereka tidak menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak ini telah mencapai keadaan semi-overload? Keempat seniman bela diri itu berbalik dan menatap Leon dengan ngeri saat mereka menopang diri mereka sendiri. Fakta bahwa Leon mengalahkan mereka dengan mudah berarti setidaknya ia memperoleh status semi-overload. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk ini. Semua orang tercengang mendengar ini. Bocah itu sudah mencapai status semi-overload. Aku pasti sedang bermimpi. Seluruh tempat itu meledak dalam gumaman dan bisik-bisik saat semua orang, termasuk Tim dan William, bersukaria atas kemungkinan ini. Mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Leon mungkin telah mencapai keadaan semi-penguasa, tetapi bukan itu yang membuat mereka terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan Quinton, seniman bela diri paling kuat di antara generasi muda di kota Sakov, tidak mencapai keadaan ini. Leon beberapa tahun lebih muda dari Quinton, namun dia telah mencapai keadaan semi-overload ini membuatnya bahkan lebih kuat dari Quinton. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka saat mengetahui hal itu. Tuan Wolf, aku tidak tahu kau mencapai semi-overload state. Ini luar biasa. Quinton mengacungkan jempol kepada Leon setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sudah menyaksikan sejauh mana kekuatan Leon dalam penjualan Shinshin Group, dan saat itu, Leon masih berada di Advanced Supreme State. Akan tetapi, hanya beberapa bulan berlalu, dan Leon sudah berhasil naik ke status semi-overload. Ini adalah prestasi yang luar biasa, nyaris ajaib. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bakat Leon yang luar biasa. Bab 1185. Jangan menyanjungku, Tuan Hun. Aku hanya beruntung, itu saja, jawab Leon sambil tersenyum. Semenjak dia mencapai tahap dasar menengah dalam latihan seni bela dirinya juga maju ke titik di mana dia tidak ada bedanya dengan mencapai status semi-penguasa sekarang. Karena itu, dia sama sekali tidak membantah ketika Quinton mengatakan hal itu. Alhamdulillah kita tidak bertindak gegabah. Beberapa dermawan tidak dapat menahan rasa lega karena mereka tidak berusaha mencuri harta karun itu dari Leon sekarang setelah mereka melihat betapa berkuasanya dia. Untungnya, tak seorang pun menyerang, mengingat Leon sudah dalam kondisi semi-overload, tak seorang pun dari mereka akan pernah punya kesempatan melawannya. Di sisi lain, Tim dan William sangat marah. Mereka mengira Leon hanya bersikap sombong saat meminta mereka menyerangnya di saat yang sama, tetapi sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa Leon mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua meremehkannya. Sekarang giliran kalian. Beraninya kalian berdua bajingan mencoba mencuri cermin penguasa dariku. Akan kutunjukkan apa yang mampu kulakukan. Leon berbalik menatap Tim dan William dengan dingin, lalu perlahan melangkah ke arah mereka.
Setelah pertunjukan kekuatan dahsyat Leon yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian, ahli bela diri Geoffrey menyerah untuk mengejar para Hun dan malah mundur ke sisi William. Keempat Durkan itu sama karena mereka tidak mengalami kerusakan serius, mereka juga kembali ke sisi tim. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Geoffrey? Kenapa kita tidak lari saja selagi masih ada kesempatan? Wajah tim pucat pasi saat melihat Leon mendekat. Mengetahui bahwa Leon telah mencapai semi-overload state, dia tahu bahwa baik dia maupun William tidak akan mampu melawannya. Akan tetapi, mereka tidak sepenuhnya tidak berguna, dan mereka dapat dengan mudah lolos dari amukan Leon jika mereka mau. Tidak, kita tidak bisa pergi tanpa harta karun itu. William menggelengkan kepalanya. Sekarang harta karun itu hanya beberapa kaki jauhnya darinya, dia tidak mungkin membiarkannya lewat begitu saja. Tetapi, tim ingin berubah pikiran, tetapi William menyela sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya. Tidak ada tapi, tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap melakukan ini sendirian, dan kita bisa dengan mudah mengalahkannya. William mencibir, lalu melirik Iris dan Ruth, lalu Tim menatapnya dengan penuh arti. Oh, Tim segera mengerti maksud William. Tangkap bajingan itu dan anggota Hun lainnya. Seru Tim dan William. Dengan itu, keempat seniman bela diri dari Geoffrey bergegas maju untuk menghalangi jalan Leon, sedangkan empat lainnya dari Durkans mengincar Quinton dan anggota Hun lainnya. Pada saat yang sama, Tim dan William mencibir saat mereka mulai bertindak, menyerbu seperti kilat langsung ke arah Iris dan Ruth. Bab 1186. Bajingan. Leon mengernyitkan dahinya saat melihat Tim dan William berjalan menuju Iris dan Ruth, dan langsung mengerti apa yang mereka coba lakukan. Akan tetapi, dia tidak mendekati mereka sama sekali dan malah melepaskan serangan ganda lainnya, yang ditujukan langsung ke keempat Geoffrey di depannya. Tuan Wolf, cepat, selamatkan mereka. Jerit Quinton ngeri, mengira Leon tidak menyadari Iris dan Ruth sedang dalam bahaya. Akan tetapi, Leon bahkan tidak berkedip sedikit pun, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ya Tuhan, aku tidak percaya dia mengabaikan fakta bahwa teman-temannya dalam bahaya. Jika mereka jatuh ke tangan Tuan Geoffrey dan Tuan Durkan, dia pasti akan menyesalinya. Aku setuju, tapi menurutku dia tidak mengabaikan mereka dengan sengaja. Dia ditahan oleh keempat Geoffrey dan tidak mungkin bisa pergi untuk menolong mereka. Para dermawan yang menyaksikan semuanya menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka dapat dengan mudah mengetahui apa yang Tim dan William coba lakukan. Jika Tim dan William berhasil menangkap kedua wanita itu, mereka akan menang dan dapat menggunakannya untuk melawan Leon. Nona-nona cantik, terimalah takdir kalian. Tim dan William menyeringai sambil mengulurkan tangan, melepaskan energi kuat mereka yang langsung mengalir ke arah Iris dan Ruth. Mereka termasuk seniman bela diri termuda dan terkuat di kota, dan telah mencapai puncak keadaan bawaan. Meskipun kekuatan mereka jauh berbeda dari Leon, mereka masih yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Iris dan Ruth. Lagi pula, mereka adalah dua gadis yang lemah, dan akan semudah ABC untuk menangkap mereka. Selama mereka mendapatkan Iris dan Ruth, William dan Tim dapat dengan mudah menggunakan mereka untuk mengancam Leon agar menyerahkan harta karun itu. Cih, kalian berdua lemah berani menyergapku. Lucu sekali. Ejek Ruth sambil segera melancarkan serangan balasan yang kuat, mengirimkan gelombang energi yang menghantam mereka. Apa? Advance Supreme State. Tim dan William tersentak saat merasakan energi sejati Ruth, dan senyum mereka langsung membeku. Awalnya, mereka berdua mengira Iris dan Ruth hanyalah wanita biasa yang tidak memiliki latar belakang seni bela diri, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka meremehkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ruth sebenarnya adalah seorang seniman bela diri di tingkat tertinggi lanjutan. Bagaimana mungkin mereka, dua orang muda yang berada di puncak keadaan bawaan, dapat menandingi seseorang yang berada di keadaan tertinggi lanjutan? Sebelum mereka sempat bereaksi, energi sejati Ruth menghancurkan serangan mereka dan mendarat tepat di tengah dada mereka. William dan Tim memuntahkan dua suap darah merah terang saat tubuh mereka terdorong mundur seperti layang-layang yang kehilangan talinya, dan akhirnya mendarat dengan kepala terguling di tanah beberapa kaki jauhnya.
Rasa sakit luar biasa menjalar ke dada mereka, beberapa tulang rusuk mereka patah akibat benturan tersebut, dan jelas mereka menderita cedera dalam yang serius. Ya Tuhan, gadis kecil itu adalah seorang pejuang di negara tertinggi tingkat lanjut. Bagaimana ini bisa terjadi? Para dermawan yang menyaksikan ini ternganga ngeri saat rahang mereka ternganga. Kenyataan bahwa Ruth mencapai tahap tertinggi tingkat lanjut di usia semuda itu adalah pencapaian yang sungguh mengagumkan. Mereka semua cukup terkejut saat mengetahui bahwa Leon merupakan seorang seniman bela diri yang sangat kuat, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang pernah mengira bahwa gadis kecil yang ikut bersamanya selama ini ternyata juga seorang pejuang yang berbakat. Mereka berdua memiliki latar belakang seni bela diri yang luar biasa sehingga salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk mengalahkan bahkan prajurit terbaik di Saakov City, Quinton. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Leon menolak membantu Iris dan Ruth ketika mereka tampak dalam masalah tadi. Ternyata mereka tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Bab 1187. Hei, dasar brengsek, sekarang kalian tahu siapa yang kalian lawan. Ruth melangkah maju, mencengkeram William, dan melemparkannya ke atas tubuhnya seperti sekarung kentang. Kemudian, dengan kakinya yang tepat berada di atas tubuh William, ia menginjak tubuh mereka berdua dan membuat mereka tidak bergerak. Hei, nona muda, lepaskan tuan kami. Teriak keempat Geoffrey saat melihat Tim dan William jatuh ke tangannya dan langsung berlari ke arahnya, membatalkan rencana mereka untuk menyerang Leon sepenuhnya. Hei, kau seharusnya melawanku. Leon mencibir. Saat mereka berempat teralihkan, dia merentangkan kedua lengannya keluar dan melancarkan serangan ganda, melesatkannya langsung ke arah keluarga Geoffrey. Keluarga Geoffrey segera menyadari bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan kedua pria itu dan sebagai gantinya tidak punya pilihan selain menghadapi serangan Leon secara langsung. Gedebuk. Dengan suara bantingan yang keras, dua seniman bela diri di puncak negara tertinggi yang memimpin menghantam ke udara dan mendarat di tanah secara bertubi-tubi. Pada saat yang sama, Leon berlari cepat ke depan dan melancarkan serangan lain, yang melesat langsung ke arah dua seniman bela diri yang tersisa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua seniman bela diri itu, yang hanya berada di tingkat tertinggi lanjutan, sama sekali bukan tandingan Leon. Mereka segera terlempar ke udara dan mendarat tepat di samping rekan-rekan mereka. Sementara itu, di seberang ruangan, keempat Durkan melepaskan diri dari para Hun dan hendak menyerbu maju untuk menyelamatkan Tim, tetapi Leon menghalangi seluruh jalan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan Tim tepat di bawah hidung Leon dengan mudah, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur bersama keempat Geoffrey yang terluka, tidak berani melakukan gerakan lain. Hei, dasar bajingan, suruh temanmu itu melepaskan majikan kita. Kalau tidak, baik Durkan maupun Williams akan membalasmu. Teriak mereka sambil menoleh ke arah Leon. Durkans, Williams, lucu sekali. Leon mengejek dan sama sekali tidak menghiraukan ancaman mereka. Jangan sombong begitu, dasar berandal. Meskipun kau sudah mencapai semi-overload state, kami para Durkan dan Williams masih bisa mengalahkanmu semudah meremukkan semut. Jika kau masih ingin hidup, lepaskan kami sekarang juga, atau keluarga kami akan membalas dendam padamu. Teriak Tim dan William. Aku tidak percaya betapa keras kepala kamu di saat seperti ini. Aku akan melumpuhkanmu sekarang juga agar kamu belajar dari kesalahanmu. Leon melangkah mendekati mereka, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa, kau tidak akan berani? Jika kau berani menyentuh kami, keluarga kami akan mencabik-cabikmu. Tim dan William berteriak ketakutan. Begitukah? Baiklah, aku ingin melihat itu terjadi. Leon mencibir dan mengangkat kakinya seolah ingin menjatuhkannya dan menghancurkan tulang kering mereka. Tunggu. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari belakangnya. Seorang pria berusia 70-an menyerbu ke arah Leon, memimpin beberapa lusin pejuang di belakangnya. Bab 1188. Itu Tuan Durkan dan seluruh pejuangnya. Para dermawan ternganga kaget ketika mereka melihat pria ini dan langsung mengenalinya. Kakek, akhirnya kau datang juga. Ini luar biasa. Tolong, selamatkan aku. Tim sangat gembira melihat ini dan segera berteriak sekeras-kerasnya, mencoba menarik perhatian mereka.
Sejak dia mengetahui bahwa cermin Aegis benar-benar sebuah harta karun, dia ingin mencurinya dari Leon sejak saat itu, tetapi mengetahui bahwa Leon adalah teman Quinton dan dengan demikian memiliki para Hun di pihaknya, dia tahu bahwa ini tidak akan menjadi hal yang mudah. Oleh karena itu, ia diam-diam menghubungi kakeknya, Owen, sesegera mungkin, dan begitulah cara Owen berhasil tiba di tempat kejadian secepat itu. "Siapa kau, bocah? Sebaiknya kau lepaskan cucuku sekarang juga." Raut wajah Owen berubah muram saat ia melihat Ruth berdiri di depan tim. "Siapa kau sebenarnya, orang tua? Kau pikir aku akan membiarkannya pergi begitu saja karena kau menyuruhku?" Ruth membusungkan dadanya dan menjawab dengan marah. Semua orang benar-benar terkejut dengan hal ini. Apakah gadis itu sudah gila? Tuan Durkan adalah kepala keluarga Durkan, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Sakov, dan dia dianggap sebagai salah satu tetua yang paling dihormati di antara generasinya. Aku tidak percaya bocah itu bersikap begitu kasar padanya. Apakah dia ingin mati? Para dermawan yang menyaksikan kejadian ini menoleh menatap Ruth dengan ekspresi tercengang. Awalnya mereka semua mengira Leon cukup sombong, dan mereka tidak percaya bahwa Ruth bersikap lebih sombong daripada dirinya. Mereka tidak mengerti bagaimana Ruth berani berbicara kepada Owen seperti itu. "Cukup sekian, dasar bocah nakal." Owen benar-benar geram dengan ini, lalu ia menyalurkan energi sejatinya, melesat lurus ke arah Ruth. Dia bukan satu-satunya orang yang murka akan hal ini, para Durkan lain yang berdiri di belakangnya juga sama marahnya, tetapi mengingat Ruth masih memegang tim di tangannya, tidak seorang pun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun, karena takut Ruth akan menyakitinya. "Jangan mencoba menjadi lebih baik dari dirimu, orang tua. Aku tahu banyak orang takut pada Durkanmu, tapi itu bukan aku." Leon mengejek sambil melesat di depan Ruth, berhasil memblokir serangan Owen tepat pada waktunya. "Siapa kau sebenarnya?" Owen terkejut mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang semuda Leon akan mampu menangkis serangannya dengan kecepatan dan kelincahan seperti itu. "Kakek, dialah yang memegang harta karun itu bersamanya. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah dia sudah mencapai status semi-overlord." Tim segera mengingatkan. "Apa? Negara semi-penguasa?" Owen dan anggota Durkan lainnya ternganga saat mendengar ini. Kenyataan bahwa Leon berhasil mencapai keadaan semi-overlord di usia semuda itu benar-benar prestasi yang mengagumkan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seniman bela diri yang begitu kuat dan berbakat. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan awal mereka. Bab 1189. Cek, negara semi-overlord, terus kenapa? Aku beri kau satu kesempatan, lepaskan cucuku sekarang juga, dan patahkan tanganmu sebagai balasannya. Kalau kau melakukan itu dan menyerahkan harta karun itu di saat yang sama, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu." Owen berkata dengan dingin. Keluarga Durkan adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Sakov City dan memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama besarnya, jika tidak lebih, dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka tidak hanya memiliki beberapa tetua di negara bagian semi-overlord, tetapi bahkan 2 prajurit lagi di negara bagian overlord. Owen sendiri telah maju ke tahap penguasa tertinggi menengah hanya beberapa tahun yang lalu, dan hanya beberapa langkah lagi untuk mencapai tahap penguasa tertinggi. Dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, tidak heran dia tidak peduli pada Leon sama sekali. "Kalian orang Durkan memang sombong." Ekspresi muram terpancar di wajah Leon saat ia mulai geram dengan sikap Owen. "Tuan Durkan, Anda mungkin salah satu orang yang paling disegani di kota ini, tetapi sekarang, Anda mencoba mencuri harta Tuan Wolf di siang bolong, dan bahkan memberinya permintaan yang keterlaluan untuk dipenuhi. Ini keji." Geram Quinton, melangkah maju. "Memangnya kenapa kalau memang begitu? Dia melukai cucuku, dan yang kuminta hanyalah agar dia mematahkan lengannya sebagai balasannya, dan sejujurnya, menurutku sangat murah hati aku meminta ini." Owen mencibir. "Omong kosong apa ini? Aku akan jujur padamu, Tuan Durkan, Tuan Wolf adalah teman para pemburu, dan jika kau bersikeras menindasnya, para pemburu akan membalasmu." Quinton mencibir. Quinton, kau masih bayi,
jadi jangan buang waktuku dengan ini. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau menjauh jika kau tidak ingin mendapat masalah, atau kalau tidak. Jawab Owen dingin. Quinton benar-benar marah dengan ini, tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan. Dia adalah anggota generasi muda Huns, sedangkan Owen adalah kepala keluarganya, dan salah satu orang yang paling dihormati di kota itu. Karena itu, dia tidak dalam posisi untuk melawan Owen sama sekali. Jangan sombong, Durkan tua. Cucuku mungkin tidak dalam posisi untuk melawanmu, tapi bagaimana denganku? Tiba-tiba, terdengar tawa cekikikan dari belakang mereka saat seorang pria berusia 80-an datang, memimpin selusin petarung di belakangnya. Orang itu tidak lain adalah Francis Hun, yang pernah Leon temui beberapa kali sebelumnya. Quinton datang menghadiri pelelangan ini atas perintah kakeknya Francis, dan setelah mengetahui harta karun yang ia minati telah sampai di tangan Leon, Quinton segera memberitahu kakeknya. Francis dapat dengan mudah menebak bahwa begitu Leon mengungkapkan kebenaran tentang harta karun itu, seseorang akan mencoba mencurinya, jadi dia segera mengumpulkan pejuang terbaiknya dan pergi ke rumah lelang untuk membantu Leon dan Quinton. Tebakannya benar, keluarga Durkan mengincar harta karun itu. Bab 1190. Itu kau, si pemburu tua. Ekspresi Owen berubah gelap saat ia melihat Francis. Durkan tua, kau berasal dari keluarga terpandang, tapi aku tidak percaya kau tega menindas orang asing hanya demi mendapatkan harta karun. Apa kalian orang Durkan begitu tidak tahu malu sampai melakukan perampokan terang-terangan seperti ini? Geram Francis saat ia dan para pemburu lainnya akhirnya sampai di sisi Leon dan Quinton. Wajah Owen memucat, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi, sekarang harta karun itu sudah ada di depan matanya, ia tidak bisa begitu saja melepaskannya, apapun yang dikatakan Franciscus. Old Hun, bajingan ini melukai cucuku, dan aku harus membalaskan dendamnya. Ini urusanku dengannya, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian, Huns, jadi lebih baik kalian tidak ikut campur. Jawab Owen dingin. Bagaimana kalau aku bersikeras mencampuri urusan ini? Tanya Francis dengan nada dingin. Apakah kau ngotot menjadikan Durkan AS sebagai musuhmu? Geram Owen. Memangnya kenapa kalau aku, Tuan Wolf adalah tamu terhormat kami, dan kalau kalian para Durkan bersikeras menindasnya, kalian harus melewati kami dulu. Franciscus mencibir. Baiklah kalau begitu. Kau yang memintanya, jadi kau tidak bisa menyalahkan kami karena mencoba berperang melawanmu. Owen tertawa terbahak-bahak. Kau, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Si tua Durkan, aku ingin tahu apa yang kau rencanakan. Francis mengejeknya. Kau, ekspresi Owen muram. Keluarga Hun, seperti keluarga Durkan, adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Sakov City dan memiliki kekuatan yang setara satu sama lain. Sekarang setelah Francis bersikeras melindungi Leon, tidak akan mudah bagi keluarga Durkan untuk membalas dendam pada Leon. Old Hun, mungkin Durkan sendiri tidak akan bisa menandingimu, tapi kurasa ini akan menarik begitu kita bergabung. Tiba-tiba, suara tawa seseorang terdengar dari belakang mereka saat seorang pria berusia pertengahan 70-an muncul, memimpin selusin petarung di belakang mereka. Orang itu tak lain adalah Daniel, kepala keluarga Godfrey dan kakek William. Pada saat ini, beberapa keluarga paling berpengaruh di Sakov City juga tiba di tempat kejadian, setelah mendengar tentang harta karun itu dari mulut ke mulut, dan datang untuk memeriksanya. Namun, melihat bahwa ketiga keluarga besar sudah berada di tempat kejadian, mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan mereka sama sekali, dan dengan cepat menyerah. Sebaliknya, mereka mundur ke samping, menyaksikan dengan rasa ingin tahu bagaimana semua ini akan terjadi. Itu kau, Geoffrey tua. Wajah Francis memucat, dan senyumnya langsung pudar ketika melihat Daniel datang. Selamatkan aku, kakek, teriak William. Lepaskan anakku, dasar bocah nakal. Gelombang energi menjulang tinggi di sekitar Daniel saat ia menyalurkan kekuatannya dan melesat langsung ke arah Ruth.